Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Santi Hairani MSI selaku pembimbing jurnal reading saya. Perkenalkan, saya Nabila Soraya, koas angkatan 43, akan mempresentasikan jurnal reading dental radiologi yang berjudul Gigi Supernumerari Premolar Multiple yang mengalami geminasi, sebuah laporan kasus yang jarang terjadi. Jurnal ini membahas mengenai laporan kasus geminasi pada pasien laki-laki berusia 23 tahun. Geminasi sering ditemukan pada pasien di bawah usia 12 tahun. Namun, pada kasus ini baru ditemukan ketika pasien berusia 23 tahun secara tidak sengaja dari foto radiografi. Terjadinya geminasi tidak dipengaruhi jenis kelamin dan sering ditemukan pada ras Mongolia. Sedangkan pada kasus ini terjadi pada laki-laki serta tidak dijelaskan ras pasien. Pasien pada kasus ini mengeluhkan terdapat gigi tambahan di rahang atas kiri belakang dan tidak ada riwayat medis atau keluarga yang berkaitan. Pasien yang mengalami geminasi biasanya mengeluhkan estetika yang kurang baik karena bentuk dan ukuran yang berbeda dari gigi sebelahnya. Tetapi pada kasus ini pasien tidak mengeluhkan keluhan tersebut dikarenakan lokasi geminasi pada gigi tambahan di palatal yang tidak terlihat secara langsung oleh pasien. Pada kasus tidak menjelaskan pemeriksaan klinis ekstraoral dan secara klinis ekstraoral geminasi memang tidak menunjukkan adanya perubahan. Pemeriksaan klinis intraoral menunjukkan adanya gigi supernumerari premolar yang terlihat di palatal dari premolar kiri maksila kuadran 2. Tidak terdapat rasa nyeri, pembengkakan, mobilitas, atau gigi supernumerari. Dan juga terdapat tonjolan pada bagian lingual premolar mandibula kuadran kanan. Geminasi paling sering terjadi pada gigi desidui, khususnya di regio incisivus sentral mandibula, tetapi dapat juga terjadi di gigi incisivus permanen maksila dan molar 3 mandibula. Namun, pada kasus ini geminasi belum dapat diketahui secara klinis intraoral karena gigi yang mengalami geminasi tidak erupsi serta terdapat tonjolan pada bagian lingual premolar mandibula kanan yang kemungkinan berupa gigi supernumerari yang tidak erupsi atau kelainan tulang dan baru bisa dipastikan dengan pemeriksaan radiografi. Pada foto panoramik menunjukkan terdapat gigi supernumerari dengan 2 cups bukal dan palatal, berbentuk gigi premolar. Ukuran lebar mesiodistal mahkota gigi lebih lebar dari ukuran normal, yaitu kurang lebih 14 mm. Jumlah multiple 3, lokasi berada di kuadran 1 kanan atas di antara gigi 1516, kuadran 2 kiri atas di antara gigi 2425, dan kuadran 4 kanan bawah di antara gigi 4546. Terdapat gambaran radiolucent pada groove vertikal dengan epicenter terletak di mahkota gigi, memanjang ke arah servikal, panjang groove kurang lebih 6 mm, dengan 2 mahkota gigi menyatu dan 1 akar besar. Berbatas jelas dengan tepi gambaran radiopak enamel. Bentuk mahkota bifid di gigi supernumerari premolar kuadran 1, 2, 4. Serta kamar pulpa bifid di kuadran 2. Efek menyebabkan gigi supernumerari impaksi. Pada foto periapikal pertama menunjukkan terdapat gambaran radiolucent pada groove vertikal dengan epicenter terletak di mahkota pada gigi supernumerari premolar kuadran 4 di antara gigi 45-46. Memanjang ke arah servikal, panjang groove kurang lebih 6 mm. Jumlah single dengan 2 mahkota gigi menyatu dan 1 akar besar. Berbatas jelas dengan tepi gambaran radiopak enamel. Bentuk mahkota bifid, efek menyebabkan gigi supernumerari impaksi dengan angulasi bukolingual, di mana mahkota gigi berada di lingual dan akar gigi berada di bukal. Pada foto periapikal
Kedua, menunjukkan terdapat gambaran radiolucent pada groove vertikal dengan epicenter terletak di mahkota pada gigi supernumerari premolar kuadran 1 di antara gigi 15-16, memanjang seluruhnya ke arah cervical. Panjang groove kurang lebih 6 mm, jumlah single dengan 2 mahkota gigi menyatu dan 1 akar besar. Berbatas jelas dengan tepi gambaran radiopak enamel. Bentuk mahkota bifid, efek menyebabkan gigi supernumerari impaksi dengan angulasi vertikal di bagian palatal. Radiodiagnosis pada kasus ini adalah geminasi tipe 3, dikarenakan terdapat gambaran radiolucent pada groove vertikal, epicenter terletak di mahkota gigi, ukuran lebar mesiodistal lebih lebar dari ukuran normal, yaitu kurang lebih 14 mm, dengan 2 mahkota gigi menyatu dan 1 akar besar. Berbatas jelas dengan tepi gambaran radiopak enamel. Bentuk mahkota dan kamar pulpa bifid dan efek menyebabkan gigi impaksi. Geminasi sering terjadi di gigi incisivus permanen maksila dan molar 3 mandibula, serta umumnya berjumlah single. Namun, pada kasus ini, geminasi terjadi di gigi supernumerari premolar dan berjumlah multiple, yang mana merupakan kasus yang jarang terjadi. Pada kasus ini dilakukan 2 teknik fotoradiografi, yaitu foto periapikal dan panoramik. Foto periapikal dilakukan untuk melihat keseluruhan mahkota dan akar secara detail seperti panjang groove vertikal, kamar pulpa, dan saluran akar pada gigi geminasi. Sedangkan foto panoramik dilakukan untuk melihat keseluruhan gigi yang terjadi geminasi. Pada kasus, pasien disarankan dilakukan cone-beam compute tomography atau CBCT, namun pasien tidak bersedia dilakukan karena kendala biaya. Pemeriksaan CBCT diperlukan untuk membantu menegakkan rencana perawatan karena dapat melihat posisi gigi geminasi secara 3 dimensi dan posisinya terhadap sinus maxillaris dan kanalis mandibularis. Diagnosis banding pada kasus ini adalah fusi, karena ukuran gigi lebih lebar dari normal serta terdapat mahkota yang menyatu dengan groove vertikal memanjang ke arah cervical. Bentuk mahkota gigi bifid dan dapat menyebabkan impaksi. Kasus ini tidak didiagnosis sebagai fusi karena kamar pulpa pada gigi supernumerari premolar kuadran 1 dan 4 normal dengan 1 akar besar. Sedangkan pada fusi, kamar pulpa bisa bifid atau menyatu, sehingga terlihat kamar pulpa yang besar dan saluran akar terpisah. Rencana perawatan yang disarankan adalah ekstraksi semua gigi supernumerari premolar. Namun, pasien hanya bersedia gigi supernumerari premolar yang erupsi di palatal kuadran 2 untuk dilakukan ekstraksi. Perawatan geminasi yang erupsi dapat dilakukan ekstraksi atau aplikasi visur sealant pada groove di bagian permukaan labial untuk mencegah karies. Sedangkan geminasi yang impaksi sebaiknya dilakukan odontektomi karena jika gigi geminasi yang impaksi di kuadran 1 dan 4 tidak dilakukan odontektomi, maka dapat menyebabkan komplikasi seperti resopsi akar gigi yang berdekatan, kista dentigerous, dan odontogenik keratokis. Pada kasus ini tidak dijelaskan pemeriksaan histopatologis. Pemeriksaan histopatologis tidak perlu dilakukan karena geminasi tidak ada gambaran histopatologis.
Pada kasus ini tidak dijelaskan kontrol setelah perawatan. Kontrol pada kasus ini sebaiknya dilakukan dengan observasi secara berkala untuk mencegah terjadinya komplikasi melalui fotoradiografi tiap 6 bulan di gigi supernumerari premolar yang impaksi. Jika gigi supernumerari premolar yang impaksi dilakukan odontektomi, maka perlu kontrol setelah 4-6 bulan dengan fotoradiografi untuk melihat penyembuhan tulang. Kesimpulan, radiodiagnosis kasus ini adalah geminasi tipe 3 karena terdapat gambaran radiolucent pada groove vertikal, epicenter terletak di mahkota gigi, ukuran lebar mesiodistal lebih lebar dari ukuran normal dengan 2 mahkota gigi menyatu dan 1 akar besar. Berbatas jelas dengan tepi gambaran radiopak enamel, bentuk mahkota dan kamar pulpa bifid, dan efek menyebabkan gigi impaksi. Namun, kasus ini jarang terjadi karena geminasi terjadi di gigi supernumerari premolar dan berjumlah multiple. Sekian pemaparan jurnal dental radiologi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.